Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji nama Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi datang di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Dan ada sukacita yang boleh kita rasakan bahwa pada pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan atas kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Baik, untuk mempersiapkan peribadatan kita pada pagi hari ini, mari saya undang seluruh jemaat balik berdiri. Kita akan masuk ke saat teduh. Menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama membuka hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus mengalir tempat ini dan memenuhi hati setiap kita. Kita pujikan Allah Roh Kudus KR 337. Roh Kudus
139 ayat 1 sampai dengan yang keempat dan ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah pikiran-pikiranmu bersama-sama. Lihatlah apakah jalanku serong dan tutuplah aku di jalan yang tepat. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan. Ada sukacita yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Oleh karena berkat penyertaan-Mu kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama datang beribadah bersekutu dengan Engkau. Kami menyadari tidak ada pribadi yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang layak untuk kami sembah selain Engkau. Dan kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya ada kuasa, ada anugerah yang boleh kami rasakan, yang meneguhkan hati setiap kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, berkati kami semua yang telah hadir di tempat ini. Tak lupa berkati saudara kami, teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Kau boleh menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Darah Yesus tercurah hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab hanya di dalam darahnya, jiwa kita, hati kita yang kotor penuh dengan dosa boleh dibasuhkan dan disucikan oleh darahnya. Sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita mau pujikan satu pujian PPK 104, Sudahkah Kau dibasuhkan? Dengan darahnya
kasih Bapak Kianing dapat memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini bersama-sama kami semua seluruh jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu, mau mohon ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami rindu boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami, apapun pekerjaan kami. Tuhan, tolong bantu kami dalam segala tingkah laku kami, ucapan kami, biar kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah seorang Kristen yang sudah ditebus, dan kami orang yang tidak suka berbuat dosa. Tetapi ketika kami kadang kalah oleh godaan dunia, kalah oleh si aku yang suka membuat kami untuk berdosa, Tuhan tolong ampuni kami. Ingatkan kami selalu ya Bapa, murnikan hati nurani kami, sehingga ketika kami mendengar teguran Roh Kudus, hati nurani kami boleh mengingatkan kami boleh sadar dan segera bertobat. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Bila Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kami, memimpin hidup kami selalu. Dalam nama Yesus kami bersyukur berterima kasih. Amin. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karya salib Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah begitu mencintai dan mengasihi kita semua. Maka melalui karya penebusan Kristus, biarlah api Roh Suci yang ada di dalam hati setiap kita boleh membakar hati kita, untuk kita boleh semakin dekat lagi untuk boleh menyembah Tuhan. Kita akan pujikan api Roh Suci PPK nomor 47 bagian B. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dengan pertama, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari
Pokok-pokok yang akan kita doakan, yang pertama kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Yang kedua, kita berdoa untuk pengembangan setiap komisi yang ada dari gereja kita, dari komisi anak, pemuda, remaja, dan wanita. Yang ketiga, kita berdoa untuk keamanan di setiap wilayah Indonesia. Semoga kelompok separatis bisa bertobat. Mari kita mengangkat doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, syukur jikalau pagi hari ini kami mendapat selalu dalam anugerah dan kuasa. Secara khusus pada pagi hari kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit berobat, yang dirawat di rumah sakit, yang kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, jangan merasa lagi dari sakit ini. Apabila mereka tidak bekerja sakit, kiranya Engkau boleh memberkati para medis para mereka boleh bekerja di dalam pendidikan yang kemenjangan mereka, dan mereka dapat segera pulih dari sakit penyakit dan kembali memegang bersama kami juga berdoa untuk perkembangan gereja kami dipenuhi dengan komisi-komisi yang ada di dalamnya, komisi anak, komisi pemuda remaja, dan komisi wanita. Biarlah kami terus bertumbuh dan mengembangkan hanya secara jumlah kami, tapi biarlah kami berkembang secara iman kami dan kami boleh terus lakukan. Kami boleh melakukan kami berada untuk orang-orang yang mengenal. Kami juga berdoa untuk seluruh Indonesia, Bapak Tuhan memberikan keadaan kondisi di tengah-tengah yang saat ini banyak sekali macam-macam yang dari sebelum kami mempercayai kenyataan kebutuhan yang sadar dan semua kami. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami. Kiranya Engkau akan menjawab dari setiap doa kami sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan dari kaum wanita, dari persekutuan wanita pejuang iman. Dari waktu dan tempat saya persilakan.
PPK nomor 72, Roh Kebenaran Penuhi Kami. Penuhilah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami memiliki kedekatan dengan Engkau. Perbaharuilah setiap hati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau mendapatkan kami kudus di hadapan Engkau. Anugerahkan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami memiliki keberanian di dalam bersaksi, menyatakan kabar baik dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar kebenaran firman. Kiranya Tuhan tolong pimpin kami, agar kami dapat mengerti, memahami apa isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami seluruh jemaat yang hadir. Biarlah kami memberikan hati kami, memberikan pikiran kami terfokus untuk belajar kebenaran firman. Berkati hamba-Mu juga ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu, supaya hamba dapat berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu.
Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan saja. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Puji syukur ya, kalau Tuhan izinkan kita bersama-sama hadir pada pagi hari ini di dalam memperingati tentang hari turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Jika Bapak Ibu sudah membuka Alkitabnya atau dari HP-nya, silakan Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah pohon langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang dikatakanlah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Hari ini Bapak Ibu, sekali lagi kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau yang dikatakan Pentakosta, atau hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, perlu kita ketahui, perlu kita pahami, dan perlu kita terapkan di dalam hidup kita bahwa tanda orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya, harus dipenuhi oleh Roh
Kudus. Sekali lagi, tanda orang yang percaya dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya harus dipenuhi oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah Dia di dalam kamu. Jadi kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tentu Bapak Ibu kalau mengklaim diri sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus dan mengklaim diri sudah menerima Yesus Kristus, namun tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, itu adalah tanda bahwa orang itu belum sah menjadi milik Kristus. Nah, orang yang hidupnya ada di dalam Roh Kudus atau orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah tanda bahwa dia adalah milik Kristus. Tanda bahwa dia adalah milik Kristus. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita merayakan yang namanya Pentakosta. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengerti apa itu Pentakosta. Ya, sekali lagi bahwa Pentakosta itu adalah hari di mana turunnya Roh Kudus kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau di dalam PL Bapak Ibu, Pentakosta itu dirayakan oleh umat agama Yahudi atau orang Israel adalah hari di mana pembebasan dari penjajahan atau dari tanah Mesir. Nah, setelah itu juga dikatakan adalah sebuah hari raya panen umat Israel dan juga merupakan sebuah memperingati hari di mana 2 batu atau 10 perintah Tuhan diberikan kepada Musa saat itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Ulangan pasal 16 ayat 10, Keluaran 34 ayat 22, dan juga di dalam Imamat 23 ayat 15 dan 16. Jadi Pentakosta itu menurut agama Yahudi adalah ada 3 hal tadi. Namun disatukan di dalam hari. Jadi Pentakosta itu bukan hari yang baru di dalam Perjanjian Baru, melainkan hari di mana upacara ini dirayakan di dalam setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Nah, di dalam Perjanjian Baru, mengapa dikatakan juga Pentakosta ini hari turunnya Roh Kudus? Nah, pada saat hari Pentakosta yang dirayakan oleh umat beragama Yahudi saat itu, di mana seluruh orang atau laki-laki di atas 20 tahun di berbagai daerah, dan Tuhan sudah menetapkan bahwa setiap tahun harus datang ke Yerusalem merayakan 3 perayaan bagi Tuhan. Nah, berkumpul di situ, dan pada saat itu dikatakan Bapak Ibu, pada saat hari Pentakosta itu juga Roh Kudus diturunkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mengerti bahwa turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus bukan secara kebetulan, bukan secara mendadak, bukan secara tiba-tiba dicurahkan oleh Tuhan Yesus atau Allah Bapa pada saat itu. Kita tahu Bapak Ibu bahwa jauh sebelumnya, ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan di atas kayu salib dan sebelum juga dia naik ke surga, Yesus sudah memberitahukan para murid atau para pengikutnya bahwa dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain yang memimpin menuntun
untuk selama-lamanya para murid. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a, juga di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7, ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Dan di mana saat itu para murid gelisah, dia tidak mau berpisah dengan gurunya. Dan Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka hanya cuma berpisah secara fisik. Namun ketika dia pergi ke Bapa, dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lainnya. Siapa dia? Adalah Roh Kudus. Bahkan juga sebelum dia naik ke surga, Yesus memberitahukan lagi bahwa saya akan pergi meninggalkan kalian semuanya, tetapi engkau tidak seperti anak yatim piatu. Saya akan memberikan seorang penolong lain, seorang yang menuntun kalian di dalam melakukan tugas yang telah saya perintahkan kepada kalian. Kalau kita melihat di dalam Lukas Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 49, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5, dan secara khusus di dalam ayat yang ke-8. Jadi sebelum mereka pergi memberitakan Injil, dikatakan di dalam ayat 8 di sana, Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai. Artinya bahwa pencurahan Roh Kudus ini bukan suatu rahasia yang dirahasiakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Bahkan juga Bapak Ibu di dalam PL sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, yaitu kalau kita membaca di dalam kitab PL pasal 2. Di sana sudah dinubuatkan oleh Nabi PL pasal 2 ayat 28-29 bahwa Roh Allah akan dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya, kepada anak-anak laki-laki, anak perempuan, bahkan kepada para hamba yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan suatu rahasia bahwa Roh Kudus ini disembunyikan untuk dicurahkan kepada para murid. Jadi Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan Yesus secara terus terang bahwa dia akan pergi, dia akan memberikan seorang penolong. Mari kita melihat Bapak Ibu bagaimana peristiwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan atau turun, yang diturunkan oleh Bapa dan Anak Allah itu. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, bahwa ketika tiba hari Pentakosta, ya hari Pentakosta tadi hari perayaan upacara panen para orang Israel, ya, acara yang besar-besar termasuk acara untuk daun saat itu, ya. Jadi semua orang berkumpul. Nah, yang berkumpul di sini yang kita pahami di dalam ayat saat ini adalah para murid dan para pengikut Yesus. Mereka berkumpul di suatu tempat di Yerusalem atau di tempat di mana Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berkumpul, untuk berdoa di sana, bersekutu dengan Tuhan. Nah, di saat mereka berkumpul, di saat mereka bersekutu, di dalam ayat 2 kalau kita memperhatikan, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi rumah atau tempat di mana para murid atau para orang-orang percaya berada. Jadi tiba-tiba ya datang tiupan angin ya, yang keras dan memenuhi seluruh tempat di mana berada para murid sedang berdoa atau bersekutu dengan Tuhan Yesus saat itu. Ya, di dalam ayat 3 jelas dikatakan bahwa ketika ada angin tiupan yang keras itu, dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan menghinggapi mereka masing-masing. Ada lidah-lidah. Kalau kita melihat gambar ibarat seperti ada api menghinggapi kepala mereka masing-masing. Artinya bahwa di situ dikatakan mengurapi ya, di dalam ayat 3 ini. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dikatakan di dalam ayat 4 bagian A, dikatakan ketika lidah-lidah itu
dan api itu hingga kepada mereka masing-masing, maka dikatakan penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Perhatikan di dalam ayatnya yang keempat bagian A. Nah, dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Reaksi apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi para murid dan juga orang-orang percaya saat itu? Alkitab menjelaskan bagi kita ada dua hal yang saya lihat. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita hari ini, di mana tanda bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus saat itu, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus diturunkan oleh Bapa. Yang pertama, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saat itu adalah berbahasa atau berkata-kata dengan bahasa lain. Berbahasa atau berkata-kata dengan bahasa lain, atau yang istilah kerennya yang biasanya dipakai oleh orang lain adalah berbahasa roh, ya, berbahasa roh. Nah, perlu kita pahami kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-4b dan sampai ayat yang ke-11. Nah, di sana bahwa digambarkan, diceritakan oleh Alkitab atau penulis kitab ini bahwa ketika Roh Kudus itu turun dan menghigapi setiap orang percaya, dan orang itu berkata-kata atau berbahasa dalam bahasa lain. Saya bacakan di dalam ayatnya yang keempat bagian B, Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, perlu kita pahami bahwa bahasa yang digunakan para murid atau orang-orang percaya saat mereka dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa yang diberikan oleh Roh itu sendiri. Bahasa yang digunakan oleh para murid untuk berkata-kata atau untuk mengatakan sesuatu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Nah, bahasa itu adalah bahasa dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai murid. Bukan bahasa yang hanya cuma satu yang terus diucapkan oleh para murid, bukan. Tetapi melainkan bahasa roh yang digunakan oleh para murid yang terucap dari bibir atau mulut para murid saja itu dari berbagai jenis bahasa. Misalnya bahasa Nias, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa mana lagi? Bahasa Manado, bahasa Inggris. Jadi dari semua negeri, bukan hanya satu bahasa yang terus diulang-ulang. Perhatikan Alkitab kita baik-baik. Di sana dikatakan disebutkan dari berbagai suku bahasa yang diucapkan oleh para murid. Beda dengan yang mengklaim diri dipenuhi oleh Roh Kudus dengan berbahasa roh, dengan mengatakan raba, siki, raba, yaitu bukan bahasa yang hanya itu saja, setiap kali berdoa itu saja. Bukan itu, bukan bahasa itu. Tapi juga bukan bahasa yang baru diciptakan oleh Tuhan, melainkan bahasa yang sudah kian ada. Kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 700, ketika bangsa Israel membangun menara Babel dan membuat kemuliaan bagi mereka sendiri. Dan di sana mereka hanya dari awal cuma satu bahasa, dan karena mereka menyaingi Tuhan, sombong di hadapan Tuhan, di sana Tuhan mengacau balaukan bangsa. Dan bahasa itulah yang baru diucapkan oleh setiap suku bangsa. Jadi Bapak Ibu, bukan bahasa roh yang digunakan oleh para murid, bukan bahasa roh yang kita dengar saat ini, ya, bukan bahasa seperti itu. Ya. Bahasa roh juga waktu itu ketika para murid dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak pernah belajar bahasa itu. Mereka tidak pernah belajar abjadnya, belajar dialeknya, tidak, melainkan secara spontan. Roh Kudus tadi, Roh Kudus sesuai seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap mereka.
Jadi sebelumnya para murid dan orang percaya, mereka tidak pernah belajar bahasa itu. Tetapi mereka berkata-kata berbagai bahasa. Kalau kita menghitung berbagai daerah suku di sini Bapak Ibu, mungkin lebih dari 10 bahasa yang disampaikan oleh para murid saya. Mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Jadi bahasa yang diucapkan bukan bahasa yang sudah duluan kian dipelajari. Abjadnya, dialeknya, vokalnya seperti apa contohnya dalam bahasa Inggris itu supaya tidak salah di dalam pelafalannya pengucapan. Tetapi karena Roh Kudus telah menguasai, telah dipenuhi oleh Roh Kudus para murid, mereka bisa berkata. Apa yang mereka sampaikan di dalam berbagai bahasa yang mereka pakai saat itu, dikatakan mereka menyatakan tentang apa? Hal-hal atau perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Apa itu perbuatan-perbuatan besar dari Allah Bapak Ibu? Kalau kita melihat itu perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang dikatakan di dalam ayat 12, yaitu karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, itulah yang mereka ungkapkan. Dari bahasa, katakan tadi ada bahasa Asia, bahasa Patriarka, dari bahasa Yunani, mereka berkata-kata dari berbagai bahasa. Satu arti, yaitu menyatakan tentang karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Mereka memakai bahasa dengan menyatakan suatu perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 22 dan 24. Di sana Petrus menjelaskan, menyatakan tentang itulah perbuatan-perbuatan Allah. Tentang bagaimana Kristus mati, bagaimana Allah mengutus anaknya dan sampai bangkit. Jadi perbuatan-perbuatan besar yang dinyatakan mereka adalah tentang kabar keselamatan, bahwa Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak. Jadi itu bahasa yang diungkapkan oleh para murid dari berbagai bahasa. Jadi Bapak Ibu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bisa berkata-kata menyatakan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah, yaitu kabar baik itu kepada orang lain dengan berbagai bahasa. Nah, kalau kita bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Nias, ya pakai bahasa yang sudah diberikan Tuhan untuk menyampaikan berita Injil. Tidak perlu belajar tentang yang tidak tadi, seperti pola pemahaman orang-orang yang mengatakan berbahasa roh itu harus ini, harus itu, harus dipelajari. Tidak. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Sebagai orang yang taat pada Alkitab, yang taat pada firman Tuhan, harus benar-benar belajar firman Tuhan. Jangan sampai kita dibodohi dengan bahasa roh, sikiraba, laba, uturugi. Itu bukan bahasa yang sesuai diajarkan oleh Alkitab. Ya, ingat ya bahwa bahasa roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus kepada para murid adalah bahasa dari berbagai daerah, dari berbagai negeri. Lihat di dalam ayat 14 sampai ayatnya yang ke-11, bahasa-bahasa yang dibilang itu. Ini ada bahasa dikatakan di sana. Mereka semua tercengang-cengang dan gembira berkata, bukankah mereka ini semua dari berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka dari berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu mereka dari berbagai suku, yaitu bahasa Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Jadi bahasa yang digunakan para murid, bahasa-bahasa orang yang datang dari berbagai daerah ke Yerusalem untuk melakukan upacara yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika para murid berbahasa itu mereka mengerti. Ya. Dengan turunnya Roh Kudus secara langsung orang yang kumpul di situ mengerti, ini kabar baik, mengerti ini apa yang disampaikan oleh para murid. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mengklaim dirinya berbahasa roh, tetapi orang lain tidak mengerti, itu saya katakan bukan bahasa roh, tapi bahasa yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri.
Dikatakan kalau kita membaca di dalam Korintus ya, setidaknya kalau ada orang yang berbahasa roh, setidaknya ada orang yang menerjemahkan, ada orang yang mengerti. Jadi tidak boleh sembarangan. Berbahasa roh juga tidak sembarangan. Bukan setiap kali sedikit berdoa langsung berbahasa roh, tidak. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, tetapi bahasa roh kita percaya bahwa Tuhan memberikan bahasa roh, tetapi hanya pada orang-orang yang Tuhan berkenan untuk memberikan bahasa. Bukan setiap saat berdoa, baru 1 menit berdoa sudah onar semua, berbahasa yang aneh-aneh. Kita tidak mengerti. Kalau Bapak Ibu menonton video-video di dalam YouTube, bahkan ada yang ketawa-ketawa, ada yang lomba-lomba jegra-jegra di tempat, ada yang bunyi-bunyi, lalu mereka mengklaim itu ada bahasa roh, bahasa roh. Tapi orang yang dikuasai oleh roh pasti tunduk pada pimpinan roh itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, tanda orang bahwa waktu itu ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya dan para murid saat itu adalah tanda yang kedua yang harus kita lakukan ini adalah ada keberanian di dalam bersaksi dan menyatakan kebenaran. Tanda orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memiliki keberanian untuk bersaksi dan menyatakan kebenaran. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14 dan 16 ya. Ke-14 dan 16. Ketika para murid berbahasa dari berbagai suku, dari berbagai negeri, dari berbagai bahasa berkata-kata. Di dalam ayat 13 ada seorang yang meledeki mereka. Dikatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu ketika Petrus mendengar ledekan saat itu atau ejekan dari orang yang heran itu, Petrus yang tadinya adalah penakut, yang tadinya adalah kondisi pramurid setelah Yesus disalibkan, mereka adalah sembunyi-sembunyi, takut diintimidasi oleh orang-orang Yahudi, yang takutnya yang mereka adalah penakut, mereka adalah tidak mau keluar di mana mereka mau mengerjakan tugas mereka. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan di dalam ayat 14 dan 16 ada keberanian menyatakan kebenaran. Perhatikan ayat 14. Dikatakan di sana di dalam ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelasan rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Artinya bahwa tanda orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus berani bersaksi, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika Petrus menyatakan hal itu, apa yang dikatakan Bapak Ibu kalau kita melihat dari ayat 17 sampai tadi di ayatnya yang ke-40 itu kesaksian Petrus. Dia bersaksi. Yang tadinya dia adalah sembunyi-sembunyi, dia tidak mau bertemu dengan orang Yahudi, takut nanti diintimidasi, disalibkan seperti Tuhan Yesus. Sekarang dia berani, karena Roh Kudus telah ada di dalam dirinya. Roh Kudus telah menguasai hidupnya. Jadi bukan Petrus yang lagi tadi penakut, bukan para rasul lagi yang tadinya bersembunyi, tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri mereka, ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, mereka berani bersaksi. Ini yang penting, seharusnya yang harus dipelajari oleh orang Kristen, orang percaya, bahwa ketika dia mengklaim dirinya adalah sudah dipenuhi Roh Kudus, adalah ini yang paling penting, yaitu berani bersaksi, tidak menjadi penakut, berani menyatakan kebenaran. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ini yang seharusnya kita tanamkan di dalam hati kita. Ketika kita sudah mengatakan saya adalah orang Kristen dan ada roh di dalam diri saya, dan roh itulah yang memberikan keberanian untuk bersaksi, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Bukan berani bersaksi tentang hal-hal yang salah. Bukan berani bersaksi atau berani menggosipkan orang lain, Bapak Ibu. Terbalik kalau begitu. Kalau kita mengklaim diri orang Kristen, kita hanya cuma berani menggosipkan orang lain, menghakimi orang lain, itu bukan tanda orang Kristen. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang yang sudah hidup dipenuhi Roh Kudus seharusnya bersaksi. Ada keberanian bersaksi, keberanian menyatakan kebenaran, bukan keberanian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Tapi biasanya yang suka berani melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya mohon maaf, biasanya para ibu-ibu, ya gosip ini berani sekali, ini loh, jangan kasih tahu ya, saya kasih tahu seperti ini seperti ini. Nah, ketika dikatakan jangan kasih tahu, orang lain juga lomba sama, jangan kasih tahu ya. Padahal dalam hatinya kasih tahu supaya orang tahu ini keburukan orang ini. Dan itu biasanya. Jadi keberanian berani mengatakan hal-hal yang aneh-aneh. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita tidak boleh seperti itu. Karena kita ini adalah orang percaya. Dikatakan tadi di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Roh Kudus telah diam di dalam hati kita. Kita tidak boleh berani membicarakan orang lain, menggosipkan orang lain. Mereka berani menyatakan kebenaran, menyatakan kabar baik kepada orang-orang atau sahabat-sahabat. Tidak juga hanya ibu-ibu yang suka gosip, para bapak-bapak juga, para pemuda juga. Tapi di dalam ini Roh Kudus tidak ada, ya semua baik-baik. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa yang paling urgent di dalam kehidupan orang Kristen adalah ketika sudah mengklaim sudah dipenuhi Roh Kudus adalah berani bersaksi, berani menyatakan. Bagaimana kita menyatakan kebenaran? Bagaimana kita menyatakan kesaksian kita? Tentu dalam hal ini saya bagi dua, Bapak Ibu. Bersaksi tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan ini berkaitan tentang karakter, tingkah laku kita, perbuatan kita setiap hari. Tapi itu lewat itu juga menjadi kesaksian. Kalau kelakuan kita, karakter kita seperti yang dikehendaki oleh Kristus, seperti sesuai dengan firman Tuhan, itu juga merupakan suatu kesaksian. Tapi kalau kesaksian kita tidak benar, didengar orang lain, lalai bertanggung jawab, contohnya dikasih tugas, datang terlambat, itu juga tidak kesaksian yang baik bagi jemaat yang lain. Jadi itu juga salah satu contoh. Contohnya juga di dalam kehidupan rumah tangga kita beres, yang menjadi contoh bagi keluarga tetangga sebelah. Oh meniru, kok mereka tidak bertengkar ya? Kok mereka aman-aman saja ya? Sekalipun bertengkar, tapi tidak diumbar ya. Biasanya di tempat sebelumnya saya tinggal, Bapak Ibu, ada yang bertengkar suami istri sampai kedengaran sampai di tempat di mana saya berada. Teriak. Nah itu tidak menjadi. Harusnya sekalipun ada pertengkaran di dalam rumah tangga, dipendam ya, kalau boleh rumahnya dikasih peredam seperti tempat Mas Ari melatih anak-anak ya. Sekalipun suaranya keras ya tidak terdengar. Itu harusnya di dalam rumah tangga itu juga harus ada aturan di dalam. Nah, ketika kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita adalah menghina siapa yang kita percaya, itu tidak menjadi berkat, tidak menjadi kesaksian. Justru orang ketika melihat, oh kelakuannya ini kok mencuri, kok lalai dalam tanggung jawabnya, kok mudah menipu orang, kok mudah melakukan hal-hal yang aneh, tentu agamanya mengklaim seperti ini, dia dirinya adalah orang Kristen. Justru membuat orang melihat orang ini lebih baik saya tidak menjadi percaya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan bersaksi.
berani menyatakan diri saya adalah orang Kristen, sudah berubah dari cara hidup yang tidak benar. Ya. Bersaksi tentang yang kedua adalah memberitakan Injil tadi. Kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, telah menguasai kita. Kita harus berani seperti Petrus. Kalau tadinya kita adalah yang lemah, kemudian kita adalah pendiam, yang tadinya adalah kita penakut, karena Roh Kudus yang telah bekerja di dalam diri kita, menguasai hidup kita, bukan lagi kita yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus yang berkata-kata. Nah, kita berani memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? 2 minggu yang lalu sudah saya katakan bahwa kabar baik itu tentang Yesus telah datang ke dunia, mati disalibkan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Pada mati dan naik pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Itu isi Injil, itu isi kabar baik. Jadi tidak perlu mentah-mentah mau diterima atau tidak, ya itu kuasa Tuhan yang menentukan atau tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sekali lagi seperti yang saya katakan dari awal, bahwa setiap kita yang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus berani bersaksi, menyatakan kebenaran. Jadi kita melihat para murid bagaimana mereka bersaksinya. Kalau kita membaca kisah para rasul, Bapak Ibu, para rasul-rasul ada yang diancam dihukum oleh Herodes, bahkan ditunggal Bapak Ibu. Dan akhir hidup semua para murid ini hanya satu yang mati baik, yaitu Rasul Yohanes. Yang lainnya adalah semua mati sakit, dibunuh semua. Karena mereka lagi tidak takut lagi apapun yang terjadi, karena tadi sudah diteguhkan. Jadi juga Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini, di dalam kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, Roh yang sama juga telah diberikan kepada kita untuk memiliki keberanian di dalam memberitakan Injil, di dalam bersaksi, di dalam menyatakan kebenaran. Kita tidak boleh lagi menjadi penakut. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 bahwa di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di saat itu juga Roh Kudus memetraikan kita, dan Roh Kudus atau Roh Allah diam di dalam diri kita, bahwa Roh yang sama juga yang dicurahkan saat itu ada di dalam setiap pribadi-pribadi kita yang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tugas kita adalah, yang pertama tadi adalah kita harus berkata-kata menyampaikan Injil. Yang kedua adalah berani bersaksi tadi. Nah, jadi jangan jadi kalau takut, saya takut nanti seperti ini, saya belum siap. Jadi ingat, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, makanya tadi ada katanya. Tapi ingat bahwa ada Roh yang memberikan kita keberanian di dalam menyatakan kabar baik. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 Bapak Ibu ayat yang ke-4b, di sana dikatakan bahwa karena Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ingat bahwa Roh yang sudah diam di dalam diri kita, Roh Kudus yang telah menguasai hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi silakan Bapak Ibu baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b bahwa setiap kita yang sudah ada di dalam Tuhan, ada Roh di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu jangan lagi takut. Biasanya yang paling takut juga ini malam-malam, biasanya kemudi takut malam, takut tidur sendiri di tempat tidur, takut sedikit takut. Nah, jadi ingat bahwa ketika engkau sudah hidup di dalam Tuhan, jangan takut lagi, bahwa ada Roh Kudus yang menuntun, yang memelihara, yang menjaga, yang menolong setiap kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, mari kita diingatkan bahwa kita telah diberikan Roh yang sama oleh Allah. Marilah kita berani bersaksi, dan marilah kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita
Berdoa, minta Bapak Gatot untuk memimpin kita dalam doa. Bapak di surga, kami syukur terima kasih untuk kesempatan dan mengingatkan bahwa kita ada Roh Kudus, kita tidak boleh takut untuk menghadapi segala sesuatu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kita semua bisa menjadi pedoman kehidupan kita hari lepas hari. Berkati kami semua Tuhan hari ini supaya bisa menjadi terang bagi kanan kiri keluarga kita masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kita syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin. Firman Tuhan yang memberkati bagi kita semua. Melalui firman ini kita diingatkan untuk kita bisa menjadi saksinya Kristus, untuk mewartakan kebenaran Kristus tentang bagi banyak orang, terutama untuk orang-orang yang belum mengenal Dia. Di waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas pada minggu ini adalah Saudari Cencen dan Saudari Kayla. Sambil persembahan dijalankan, kita akan pujikan satu pujian PPK nomor 221, Bangkitkan Jiwa.
Saya akan membacakan warta untuk penata layanan kita seminggu ke depan. Untuk penata layanan Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, pengkhotbah akan dilayani oleh penginjil Winarni, liturgos Ibu Sio Lestari, musik Saudari Mimi, backing vokal Saudari Lydia dan Saudara Alam. Kolektor Bapak dan Ibu Purwanto, penyambut Saudari Nora dan Saudara Marcel. Persembahan pujian Ora Telapura. Untuk ibadah sekolah minggu seperti biasa akan diadakan setelah ibadah umum ini selesai. Ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 pukul 5 sore bertempat di rumah Ibu Purwanto, Lurdoyo. Untuk yang bertugas, renungan akan dilayani oleh penginjil AV, liturgos Ibu Harniati, musik penginjil AV. Dihimbau seluruh kaum wanita dapat hadir beribadah bersama-sama. Untuk ibadah pemuda remaja Ora et Labora pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Untuk renungan akan dilayani oleh penginjil AV, liturgos Saudari Nona, musik Saudari Alia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sunarsia atau Ibu Sugi dan Saudari Mimi. Apakah ada kiranya kami berdiri? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GKRI Roti Hidup. Apakah ada? Masih belum ada. Tapi menjadi kerinduan dari setiap kita untuk kita terus mewartakan berita bahagia bagi orang-orang yang belum bahagia. Untuk program dari gereja kita I Love You Bible tetap berjalan seperti biasa. Untuk urutan-urutan seperti yang tertera di dalam warta, Bapak Ibu boleh membaca dan merenungkannya satu hari satu pasal. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu dapat melihat di dalam warta. Jikalau ada kesalahan penulisan, Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Jika Bapak Ibu belum bisa memberikan secara langsung, Bapak Ibu juga bisa memberikan melalui transfer ke rekening bendahara gereja kita dengan nomor rekening yang sudah tertera di dalam warta atas nama Ibu dan Kimia. Baik, demikian warta yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri untuk kita menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Saudara-saudariku, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita mengarahkan hati kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Amin.
ibadah selesai, saat ini dipersilakan Bapak Ibu mengingat